Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan bawakan manhwa The Gangster Baby. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa saat sedang memikirkan alur cerita asli dari novelnya, kepala Lini tiba-tiba tertimpa buku yang tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Setelah itu Lini pun memutuskan untuk mengambil buku itu. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Lini mengambil buku itu, dia pun memutuskan untuk membuka dan melihat apa yang ada di dalam buku tersebut. Setelah membukanya, Lini pun terkejut karena di dalamnya berisi cerita novel yang saat ini sedang dimasuki olehnya. Lini pun mulai membaca buku itu. Di sana Lini mendapatkan informasi tentang seorang bayi yang dikirim oleh bajak laut Saint-Tropez dengan kepala Ratu Ines, yaitu Agnes, yang merupakan sang pemeran utama wanita. Lini pun terkejut dan merasa jika buku yang didapatkannya itu merupakan buku yang benar-benar asli sesuai dengan cerita yang pernah dirinya baca. Tak hanya itu, dirinya juga merasa penasaran dengan buku aslinya yang tiba-tiba bisa terjatuh dan juga merasa jika surga telah membantunya. Kemudian Lini pun melakukan hal random yang terdengar dari luar ruangan hingga membuat Nora pun bertanya-tanya tentang apa yang sedang nonanya itu lakukan. Lalu Lini pun memutuskan untuk melanjutkan membaca buku itu. Saat ini dirinya sedang membaca tentang Agnes yang diperintahkan agar dibawa ke pavilion oleh seorang kaisar bernama Gregor. Perintah itu sungguh tegas dan jika ada yang menentang maka nyawanya yang akan melayang. Lini pun merasa jika Kaisar Gregor memanglah pantas disebut sebagai orang tua tiran. Lalu melanjutkan membaca buku itu yang isinya mengatakan jika Kaisar mengabaikan mayat istrinya yang pergi berlayar tanpa mengetahui kehamilannya. Kaisar pun mengurangi rasa sakitnya dengan cara menutup mata terhadap bayi yang ada di dalam kotak itu. Akan tetapi setelah itu Lini terkejut karena saat dirinya membuka halaman berikutnya ternyata halamannya kosong. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba ada huruf yang muncul di halaman itu yang isinya adalah Agnes bahkan tak tahu wajah ayahnya. Dia dipindahkan di sebuah istana yang tua tanpa ada yang mencarinya. Sementara itu saat berusia 2 tahun, Agnes menyadari bahwa dia telah hidup kembali. Setelah menyadari hal itu, Agnes pun tersenyum dan gembira sembari mengatakan jika seharusnya Leonor yang saat ini datang ke tempatnya. Kemudian mengatakan jika dirinya ingin menghabiskan masa kecilnya dengan nyaman dalam tubuh yang lemah itu, maka dirinya harus menyerap mana dari Lini yang sangat banyak. Dirinya sudah berusaha menyebarkan rumor agar Lini diusir dari kediaman Duk, agar dirinya tak sakit seperti dulu. Lalu sambil tersenyum mengatakan selamat datang Mana Tongku. Mengetahui hal itu, Lini pun terkejut mendengar dirinya dianggap Manatong oleh Agnes dan yang membuatnya lebih terkejut lagi yaitu fakta bahwa ternyata Agnes merupakan seorang regresor. Kemudian Lini pun berpikir serta mengingat-ingat tentang dirinya yang memiliki banyak mana. Karena dirinya belum pernah membaca tentang Lini yang memiliki banyak mana, lalu memutuskan untuk merubah rencananya. Bagaimanapun, buku yang baru dibaca oleh Lini itu merupakan buku yang diisi dengan cerita novel yang sedang berlangsung. Itu hal yang pasti karena pemeran utama wanita ditulis dengan apa adanya. Jika dirinya pergi ke istana seperti cerita aslinya, maka dirinya tak akan bisa melawan balik apapun yang Agnes lakukan kepada dirinya. Maka dari itu lebih baik dirinya tetap tinggal di kediaman Duk untuk keamanan dirinya sendiri. Kemudian Lini mencari sesuatu yang mungkin dirinya bawa dari kediaman Duk. Namun sangat disayangkan dirinya tak membawa apapun yang bisa berguna baginya. Dirinya hanya membawa pakaian bayi saja. Lalu memutuskan untuk menerobos langsung ke kediaman utama Hakania untuk menemui ayahnya. Setelah itu terlihat Lini sedang menunggu Duk Hakania di lorong kantor. Di sana dia ditegur oleh Henry karena lorong kantor tak boleh ditinggali seperti itu.
Dengan sedikit kesal, Lini pun merasa jika sikap Henry saat ini sudah berubah kepadanya. Lalu Lini pun memiliki ide untuk memberi sogokan berupa permen kepada Henry. Henry pun menanggapinya dengan menanyakan apa alasan nonanya itu memberikannya permen. Dengan sikapnya yang imut dan polos, Lini pun mengatakan jika Henry pasti kesulitan karena sedang membantu ayahnya. Dan dalam hati berujar jika anak kecil tak bisa menyiapkan emas dan perak sebagai suap. Jadi satu-satunya cara adalah dengan bertikah imut dan pura-pura tak berbahaya. Diperlihatkan jika Lini memberikan 2 permen lalu meminta Henry agar 1 permen itu diberikan kepada ayahnya. Setelah itu Lini pun melambaikan tangannya dan berpamitan pergi kepada Henry. Henry pun berterima kasih dan membungkuk seperti memberikan salam. Bersamaan dengan hal itu, Lini pun pergi dengan muka yang kesal dan berpikir jika besok dirinya pasti akan bertemu ayahnya jika datang ke sana lagi. Akan tetapi kenyataan tak seindah bayangannya itu. Beberapa hari dirinya selalu mendatangi kantor ayahnya, namun tak ada respon sama sekali dari ayahnya untuk menemuinya karena alasan sedang sibuk atau sedang tak berada di tempatnya. Setelah beberapa kali tak menemui hasil, Lini pun pergi keluar untuk mengeluarkan kekesalannya yang sudah jelas dirinya sudah mengetahui bahwa ayahnya sengaja menghindarinya. Kemudian memutuskan untuk menyerang hati ayahnya yang lemah agar bisa tetap tinggal di kediaman Duke. Dan berkata jika semua tak ada gunanya, jika mereka berdua pada akhirnya tak bisa bertemu. Di tengah kegalauannya itu, Lini pun memiliki sebuah ide untuk melaksanakan rencananya. Dirinya memutuskan untuk membuat karangan bunga untuk ayahnya itu. Saat sedang membuat hal itu, dalam hati Lini pun berujar jika dirinya memang bukan putrinya lagi. Meskipun dirinya menyalahkan ayahnya itu, namun semua telah berubah. Dan saat ini, yang diinginkan olehnya adalah melihat ayahnya tersenyum dan tak lama setelah itu Lini pun berhasil membuat hasil karya yang akan dirinya berikan kepada ayahnya. Kemudian memutuskan untuk segera kembali menuju ke kantor ayahnya. Dengan senyuman bahagianya itu, Lini pun pergi menuju ke kantor ayahnya. Dalam kegirangannya itu, dirinya sudah membayangkan jika ayahnya pasti akan senang saat dirinya memberikan tanaman ini. Rasa simpati saja sudah cukup untuk dirinya, karena terakhir kali ayahnya berkunjung saat dirinya sedang sakit. Akan tetapi tiba-tiba Lini menabrak kaki seseorang. Yang ditabrak olehnya adalah kaki dari ayahnya sendiri, yaitu Gaspar. Sontak Lini pun memanggilnya dengan sebutan ayah. Akan tetapi dengan dinginnya Gaspar mengatakan jika dirinya bukanlah ayahnya, lalu menyuruh Lini untuk menyingkir dari jalannya. Lini pun membatu dan kemudian tersadar, lalu berujar dalam hati jika tak masalah ayahnya mengatakan hal itu karena marah, ataupun karena merasa telah dikhianati oleh istrinya yang bernama Noel. Kemudian setelah itu Lini pun tak habis akal, dirinya memanggil ayahnya itu dengan sebutan Tuan Duke serta memberikan hasil kerajinan yang telah ia buat kepada Gaspar. Gaspar pun mengambil hasil karya itu dan membuat Lini berpikir jika ayahnya tetap baik hati walaupun bersikap dingin tak peduli seperti itu. Namun di luar dugaan, hasil karya itu pun langsung dijatuhkan dan diinjak oleh ayahnya itu serta mengatakan jika dirinya tak mengerti kenapa dirinya diberikan sampah seperti itu. Lalu menyuruh Lini agar tak melakukan hal yang tak berguna dan memintanya untuk enyah dari tempat ini. Lini pun merasa sedih dengan perubahan sikap yang drastis dari ayahnya itu. Kemudian Lini berteriak memanggil ayahnya dengan sebutan "Hei", lalu berlari menuju Gaspar dan langsung menendangnya dari belakang hingga membuat Gaspar pun jatuh. Setelah itu Lini pun mengatakan jika Gaspar bukanlah ayahnya. Mendengar hal itu, ingatan 3 tahun sebelumnya pun muncul. Terlihat pada waktu itu Gaspar sedang berada di kamarnya bersama dengan Noel, istrinya. Ternyata ada orang lain yang telah merasuki tubuh Gaspar pada saat itu. Saat terbangun pada malam 3 tahun yang lalu, dirinya melihat Noel yang tubuhnya hanya tertutup sebuah selimut dan menanyakan kepada dirinya apa yang sedang terjadi. Melihat Noel hanya bertutupkan selimut, orang yang berada di dalam tubuh Gaspar pun meminta Noel agar segera memakai bajunya, serta mengira jika Noel telah memberinya sebuah obat untuk menjebaknya.
Saat itu dirinya belum sadar jika dirinya telah merasuki tubuh Doug Hakania yang merupakan suami dari Noel. Dirinya menduga jika dengan adanya Noel di sana menandakan jika dirinya saat ini sedang dijebak oleh ayah dari Noel, dan menggunakan putrinya untuk mencegah dirinya naik tahta dan mendukung Gregor untuk naik tahta. Kemudian setelah itu dirinya mengatakan jika dirinya akan memperjelas sesuatu, yaitu jika dirinya memiliki anak dengan Noel, maka dirinya sama sekali tak berniat menerima anak itu sebagai anaknya. Mendengar hal itu, Noel pun berjalan mendekati orang lain yang sudah merasuki tubuh Caspar itu. Orang yang berada di dalam tubuh Caspar pun merasa jika saat ini Noel hanya ingin menebar pesona yang tak akan mempan kepada dirinya. Namun orang itu salah mengira. Noel kesana hanya untuk memukul tubuh suaminya dan menanyakan siapa yang ada di hadapannya, karena sudah jelas bukanlah Caspar suaminya. Bak tersambar petir, orang itu pun terkejut karena dirinya saat ini terjebak di dalam tubuh Doug Hakania, dan juga dirinya hanya bisa menggerakkan tubuhnya sesuai dengan keinginannya hanya pada saat bulan sabit terbit saja. Lalu kembali ke masa sekarang. Karena tindakan yang telah dilakukan oleh Lini, dirinya merasa jika Lini sangatlah mirip dengan ibunya. Dan dengan marah-marah, Lini pun menanyakan siapa identitas yang bertubuh ayahnya saat ini. Karena Lini yakin dia bukanlah ayahnya yang sesungguhnya. Lini juga menendang kaki Caspar itu, lalu orang yang merasuki tubuh Caspar pun meminta Lini agar menghentikan tindakannya dan dirinya akan menjadi ayah dari Lini. Hal itu membuat Lini sedikit terkejut. Kemudian orang yang ada dalam tubuh Caspar pun menjelaskan jika kemungkinan saat dirinya merasuki tubuh Caspar, Noel pasti sedang mengandung Lini. Saat itu mananya bocor dan membuat kehidupan baru. Kemudian muncullah anak haram dari keluarga kekaisaran. Mendengar hal itu, Lini pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh orang yang merasuki ayahnya itu, dan menanyakan berarti ayahnya merupakan orang yang sedang berada di dalam tubuh ayahnya saat ini. Namun sambil bangun dari duduknya, orang itu pun mengatakan jika dirinya saat ini tak punya waktu untuk menjelaskan situasinya, karena waktu untuk tinggal di tubuh ini sangatlah singkat, dan dirinya harus segera mencari tahu siapa yang membuat kutukan itu dan memintanya untuk menemukan di manakah tubuh aslinya berada. Namun sambil memegang baju orang itu, Lini pun menyangkal jika dia bukanlah ayahnya dan menanyakan sekali lagi siapakah identitasnya. Namun hal itu membuat orang itu pun marah, lalu mengatakan jika dirinya sudah mengatakan bahwa dirinya ingin Lini pergi dari sini jika dirinya tak ingin kehilangan nyawanya. Orang itu pun juga menambahkan jika dirinya tak menyukai mananya keluar dari tubuh Lini dan memutuskan akan menyerap mana itu sekarang juga. Hal itu membuat Lini merasa jika tubuhnya kehilangan kekuatan dan merasa akan segera pingsan. Di tengah situasi itu, Lini pun merintih dan memanggil ayahnya sembari mengatakan jika hal itu sungguh menyakitkan untuk dirinya. Namun tiba-tiba ayahnya pun sadar sejenak dan menyuruh Lini untuk segera pergi dari tempat itu. Lalu mengambil sebilah pedang dan menusukkan pedang itu ke tubuhnya sendiri. Melihat hal itu, Lini pun terkejut karena menduga ayahnya sudah kembali, namun ternyata sama sekali belum. Lini pun berteriak meminta agar ayahnya tak menusuk dirinya sendiri seperti itu. Lini meminta agar ayahnya bisa mengendalikan dirinya. Seakan situasi berpihak kepada Lini, suaranya pun terdengar oleh Henry dan kebetulan dia sedang berada di sekitar tempat itu. Henry pun memutuskan untuk mendatanginya. Namun di luar dugaan yang dilihatnya adalah tuannya yang sedang ingin menusuk dirinya sendiri dan sedang berusaha dihentikan oleh putrinya sendiri. Hal itu membuat Henry menanyakan apa yang terjadi dan bergegas mendekati mereka serta menyelamatkan Nona Lini. Setelah itu Caspar pun langsung tergeletak pingsan dengan banyak darah yang keluar dari perutnya. Henry dan Lini pun terkejut melihat Doug jatuh pingsan, lalu menanyakan bagaimana keadaan nonanya saat ini. Lini pun menanggapi jika dirinya baik-baik saja, tapi ayahnya sudah kehilangan banyak darah. Kemudian Lini meminta Henry agar segera memanggilkan dokter ke sana. Tanpa menolak sedikit pun, Henry pun menyanggupinya dan langsung pergi memanggilkan dokter.
Di sisi lain, Lini memperhatikan raut muka Henry yang seolah mengatakan jika dalam situasi saat ini, pasti aneh jika dirinya sedang mengkhawatirkan ayahnya. Setelah itu, Lini pun mendekati ayahnya yang sedang jatuh pingsan. Dengan raut muka yang sedih, Lini mengira jika ayahnya saat ini terkejut karena kehilangan istrinya dan mencoba untuk bundir. Lalu menambahkan jika dirinya akan menganggapnya seperti itu karena dirinya tak pandai dalam merasakan mana. Serta merasa jika kepribadian ayahnya berubah serta energi yang dirasakan oleh dirinya sebelumnya juga bukan milik ayahnya yang merupakan seorang Shadow Knight. Sambil menyentuh pipi Gaspar, Lini pun berkata, "Dasar bodoh." Tak hanya itu, dengan muka yang serius Lini merasa jika ada orang gila yang saat ini berada di dalam tubuh ayahnya. Namun dirinya tak heran dengan hal itu karena kenyataannya saat ini dirinya juga bisa merasuki tubuh dari Lini. Lalu dengan hangatnya Lini berharap agar ayahnya bisa segera bangun. Kemudian tak terasa malam pun tiba. Di sana terlihat Nora mendengar para pelayan sedang membicarakan jika tuannya sampai saat ini masih belum sadar, dan menyayangkan kenapa tuannya bisa memilih pilihan se-ekstrim itu. Untung saja ada putri di sana yang menyelamatkannya. Sejak rumor tentang putri yang merupakan seorang anak haram, tuannya itu meninggalkan putrinya tanpa pengawasan di pavilion. Dan juga, para pelayan tak mempercayai jika putri yang baik hati itu masih memutuskan untuk kembali tinggal di pavilion lagi. Kemudian berpindah di kamar Lini yang ada di pavilion. Terlihat Lini saat ini kembali membaca buku yang dia dapatkan sebelumnya, namun ternyata isinya masih kosong. Dalam hati, Lini pun berkata jika dirinya sempat bertanya-tanya apa yang akan tertulis di buku itu selanjutnya. Karena isi dalam buku itu tertulis secara real time. Dan selama Agnes masih kecil, maka tak akan ada perubahan dalam buku untuk sementara waktu. Kemudian sambil mengeluarkan ekspresi seriusnya, Lini pun mengatakan jika dirinya harus bersiap-siap karena banyak hal yang aneh terus terjadi. Lalu berpikiran untuk mencari cara agar dirinya bisa menggunakan mana yang besar itu. Diketahui bahwa pada cerita aslinya, Agnes akan bertemu dengan seorang penyihir untuk mempelajari sebuah sihir. Jadi jika saat itu tiba, maka sudah cukup terlambat untuk dirinya. Kemudian Lini pun memutuskan untuk mengingat apa yang dibacanya di kehidupan sebelumnya. Dan juga meyakini jika tubuh Lini berbakat dalam hal sihir. Karena sudah ada dua orang yang menargetkan tubuh yang penuh dengan mana ini. Lalu setelah itu pagi pun tiba, dan Lini memutuskan untuk menjenguk ayahnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan dari belakangnya yang berujar jika gara-gara dia, tuannya saat ini jatuh pingsan. Lalu menanyakan kenapa Lini menyakiti tuannya. Bersamaan dengan hal itu, Nora pun meraih tangan Lini dan mencengkramnya. Dikarenakan hal itu, Lini pun kaget dan merintih kesakitan saat tangannya diraih oleh Nora. Kemudian Nora juga menggoyang-goyangkan tubuh Lini dengan mengatakan jika Lini jangan menyakiti tuannya, karena dirinya juga bisa merasakan penderitaan dari tuannya itu. Dalam hatinya, Lini pun mengatakan jika sikap Nora itu sungguh aneh dan lebay. Sebenarnya dirinya saat ini ingin menggunakan kekuatannya. Namun, saat ini tak bisa melakukannya karena kemarin mananya telah diserap oleh orang gila yang merasuki ayahnya. Kemudian Nora dengan ekspresi yang menyeramkan mengatakan jika saat ini nonanya itu tak bisa melakukan apa-apa dan berkata jika anak nakal harus dihukum sambil tangannya memegang sebuah cambuk untuk menghukum Lini. Namun Lini pun menahan tawanya karena merasa jika di kehidupan sebelumnya dirinya merasakan hukuman yang lebih parah dari hukuman cambuk saat dirinya masih kecil. Melihat Lini yang tertawa itu, Nora pun bertambah emosi dan berkata jika Lini sombong dengan tertawa seperti itu, lalu berniat ingin mengayunkan cambuknya ke arah Lini. Akan tetapi tiba-tiba ada yang menghentikannya dengan memegang pundaknya. Yang datang adalah Gaspar. Dia bertanya kepada Nora apa yang sedang dia lakukan saat ini. Nora pun dengan tampang yang sangat gembira karena tangan tuannya sudah menyentuh pundaknya dan berkata jika akhirnya saat ini tuannya sudah bangun. Namun dengan tatapan yang mengerikan, Gaspar pun mengatakan agar Nora segera menjawab pertanyaannya saja.
Dengan raut muka yang berbunga-bunga, Nora pun mengatakan jika dirinya saat ini sedang ingin mengajarkan Putri tentang tata krama. Namun bersamaan dengan hal itu, Gaspar pun menggunakan auranya kepada Nora. Hal itu pun membuat Lini terkejut dan Nora pun bertanya-tanya apa yang sedang tuannya lakukan. Gaspar pun menjelaskan jika tata krama yang dikatakan oleh Nora sebelumnya, dia bahkan tak pernah mempelajarinya di usianya yang saat ini, dan masih ingin mengajari seorang anak. Tak lama setelah itu, Nora pun langsung menghilang dari tempat itu. Dengan raut muka yang terkejut, Lini pun berteriak dengan bertanya apa yang diinginkan olehnya dengan melakukan hal itu. Dia pun menanggapinya dengan santai dan mengatakan jika dirinya hanyalah seorang ayah yang datang hanya untuk melihat putrinya. Apakah ada alasan lain selain hal itu? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjut di video berikutnya ya guys. Jumpa lagi dan bye-bye.